Shalom anak-anak. Bersyukur hari ini kita menerima undangan Tuhan untuk kita beribadah. Mari, langsung ajak anak-anak yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kita siapkan hati kita, telinga kita, untuk kita belajar firman Tuhan. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan kami untuk menghampiri tatamu. Tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan yang mustahil pun Allah akan kerjakan. Kuasanya tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai nanti. Mari langsung mau ajak anak-anak semua, kita mau memuji Tuhan dengan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari anak-anak kita angkat pujian bagi Tuhan kita. Dengan semangat kita memuji kebaikannya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan
bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikanmu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kalian masih ingat cerita tentang air bah dan janji Tuhan setelahnya? Mungkin kalian pernah mengalami masalah, kok doa saya tidak pernah dijawab, kok doa saya dijawab tapi beda sama yang saya minta, kok saya ikut Tuhan menderita, sengsara. Semua itu harus kita lewati. Karena kita tahu Tuhan membuat segala sesuatunya indah bagi kita. Mari, Lausa akan ajak anak-anak untuk bernyanyi, memuji Tuhan, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti.
adik-adik. Selamat hari Minggu. Bersyukur sekali ya hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan dalam sekolah minggu online. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau berbicara kepada hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau menyanyikan sebuah melodi, kalian tebak ya. Lause nyanyi lagu apa? Tam 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 tam. Bisa tebak? Ya benar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Adik-adik, Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan menjadikan keturunanmu sebanyak bintang di langit. Bintang di langit banyak sekali, tidak terhitung kan? Nah begitu juga keturunannya Bapak Abraham. Apakah Tuhan menepati janjinya? Iya tentu saja. Kita lihat nih, Lause punya silsilah sedikit. Ini Bapak Abraham punya anak, Bapak Ishak. Bapak Ishak punya anak, Bapak Yakub. Dan Bapak Yakub punya 12 anak. Ya, nah Bapak Yakub kemudian diubah namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Dan ke-12 anaknya ini akan menjadi 12 suku Israel. Adik-adik kalian tahu gak? Waktu Bapak Yakub sangat tua, terjadi satu kelaparan yang sangat hebat, kekeringan di mana-mana. Tapi Tuhan pelihara kehidupan keluarga Bapak Yakub melalui salah seorang anaknya. Adik-adik bisa tebak gak siapa? Pasti bisa. Ya, Yusuf ya. Jadi karena Yusuf, Bapak Yakub dan keturunannya waktu itu masih berjumlah 70 orang, mereka pergi ke Mesir. Nah, kisah kita hari ini ya terjadi jauh setelah Yusuf meninggal. Ada di kitab Keluaran pasal 1 sampai 2 ayat 10. Bangsa Mesir sudah tidak ada lagi yang mengenal siapa Yusuf. Siapa Yusuf? Apa jasanya Yusuf itu buat bangsa Mesir? Siapa itu? Kenapa bangsa Israel bisa menempati tanah terbaik di Mesir ini? Tanah Goshen. Yang mereka pikirkan adalah ini bangsa Israel semakin banyak, semakin berlipat ganda. Firaun, sebutan raja untuk orang Mesir, Firaun berpikir, bangsa Israel ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, mereka akan semakin banyak. Jangan-jangan nanti malah akan menjadi musuh kita. Bangsa Israel ini harus ditindas, ditekan. Jangan sampai mereka semakin bertambah banyak. Dia membuat peraturan, semua laki-laki, semua kaum laki-laki bangsa Israel harus dijadikan budak. Mereka harus jadi pekerja paksa, pekerja bangunan, membangun kota-kota bangsa Mesir. Bukan hanya bangun kotanya saja, bahkan batu batanya untuk membangun kota itu harus kaum lelaki bangsa Israel yang buat. Wah, mereka benar-benar disiksa, ditindas luar biasa. Mereka dipaksa bekerja siang sampai malam. Kalau mereka istirahat, wah pasti ada cambuk yang akan menanti mereka. Wah, berat sekali. Tapi anehnya, luar biasanya adalah ketika mereka ditindas, mereka tetap berlipat ganda, tetap bertambah banyak. Sehingga Firaun memikirkan, apa lagi yang harus kulakukan? Firaun memanggil 2 orang bidan, bidan Sifra dan bidan Pua. Bidan adalah orang yang biasa membantu perempuan melahirkan. Firaun berkata kepada bidan Sifra dan bidan Pua, kalian kalau membantu perempuan Israel melahirkan, jika yang lahir bayi laki-laki, bunuhlah. Menakutkan sekali, mengerikan sekali. Bidan Sifra dan bidan Pua takut akan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan satu perbuatan yang begitu kejam. Jadi mereka tidak mau melakukannya. Firaun kembali memanggil mereka. Kenapa kalian tetap membiarkan bayi-bayi itu hidup? Kemudian bidan itu menjawab, Firaun, ampun,
perempuan-perempuan Israel itu sangat kuat, berbeda sekali dari perempuan-perempuan Mesir. Ketika kami belum datang, mereka sudah melahirkan. Jadi bagaimana mungkin kami bisa membunuh bayi mereka? Bahkan kami tidak sempat memegang mereka. Firaun semakin marah dan berpikir keras bagaimana caranya menekan bangsa Israel. Dia pun membuat keputusan yang semakin kejam. Apa itu? Kalian pasti pernah dengar ceritanya? Iya, benar. Firaun menyuruh tentara Firaun maksudnya ya, untuk lemparkan semua bayi laki-laki ke Sungai Nil. Mengerikan sekali. Adik-adik, Tuhan sudah memberitahu Abraham mengenai penderitaan besar yang dialami oleh bangsa Israel ini jauh sebelum ada keturunannya. Jauh sebelum ada 12 anak Yakub, jauh sebelum ada Yakub, bahkan jauh sebelum ada Bapak Ishak. Tuhan sudah menyatakannya, sudah memberitahunya di kitab Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai 14. Kita baca ya sama-sama ya. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi adik-adik, Tuhan tahu loh, Tuhan tahu akan penderitaan besar yang akan dialami oleh bangsa Israel. Tuhan tidak kaget. Kok itu bangsa Mesir menindas bangsa Israel? Tuhan tidak kaget. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan berkuasa menolong bangsa Israel? Dan jawabannya adalah ya, Tuhan tetap berkuasa, Tuhan peduli, dan Tuhan sedang merencanakan satu pembebasan besar untuk bangsa Israel. Di sebuah keluarga Bapak Amran, Ibu Yokebed. Keluarga ini sangat ketakutan karena mereka baru memiliki seorang bayi. Bapak Amran, Ibu Yokebed, dan kedua anaknya yang sudah besar, Miriam dan Harun, berusaha menyembunyikan bayi ini dari tentara Firaun. Ibu Yokebed berdoa pada Tuhan bagaimana caranya untuk melindungi bayi ini. Kemudian Ibu Yokebed berkata kepada anak-anaknya, kita tidak bisa menyembunyikan adik bayi kita lebih lama lagi. Tapi Tuhan sudah menaruh sebuah rencana dalam hati ibu. Kalian bantu ibu ya. Kemudian mereka bersama-sama membuat sebuah keranjang bahannya dari pepohonan dan dibuat yang kuat. Kemudian dilapisi dengan ter supaya tidak kemasukan air. Mereka berusaha memastikan agar keranjang ini benar-benar aman seperti sebuah bahtera mini. Dan ketika sudah tiba saatnya, Ibu Yokebed memasukkan bayi itu, meletakkan bayi itu ke dalam keranjang dan dibawanya ke Sungai Nil. Ibu Yokebed berdoa kepada Tuhan, Tuhan biar Engkau yang menjaga bayiku. Kemudian Ibu Yokebed menugaskan Miriam, kakaknya yang sulung. Miriam, kamu ikuti ya keranjang bayi ini sejauh yang kamu bisa. Kamu ikuti ya. Miriam, siap bu, gitu kan. Dia mengikuti dari jauh dari rerumputan. Dan ternyata di Sungai Nil itu ada putri Firaun dan dayang-dayangnya. Putri Firaun mendengar bunyi. Bunyi apa itu? Kemudian, dayang coba kamu cari. Dari mana asal suara itu? Dayangnya mencari dan putri, ada keranjang. Di dalam keranjang ada bayi putri. Hah? Bayi? Bawa ke sini. Putri kemudian melihat bayi itu. Dan putri Firaun langsung jatuh hati. Wah, lucu sekali ya bayi ini ya. Wah, sehat dan gemuk. Kasihan sekali kamu. Kamu pasti bayi orang Israel yang dipaksa untuk dibuang ke Sungai Nil. Putri memandangi bayi ini. Dan kemudian dia berkata, aku akan mengangkatmu menjadi anakku.
Dia berkata begitu sama bayi ini. Dan dia menyuruh dayangnya, coba dayang, carikan aku seorang ibu pengasuh untuk menyusui bayi ini. Baik, putri. Nah, pada saat itu Miriam dari balik rerumputan mendatangi putri dengan berani. Putri, aku kenal seorang ibu yang bisa menyusui bayi ini. Bolehkah aku membawanya kepada putri? Putri tanpa curiga berkata, oke baik, bawalah kemari. Kemudian wah Miriam langsung lari pulang. Ibu gitu, ibu. Kemudian Miriam menceritakan apa yang terjadi dan mereka kembali mengunjungi putri Firaun. Putri Firaun berkata kepada ibu Yokebed, bawalah bayi ini, susuilah dia dan aku akan memberi kamu upah. Namailah bayi ini Musa karena aku telah mengangkatnya dari air. Ketika sudah besar, bawalah dia kembali kepadaku karena dia adalah anakku. Wah, ada sukacita besar di keluarga Ibu Yokebed hari itu. Mereka tidak perlu lagi menyembunyikan si bayi. Bayi Musa namanya. Mereka tidak perlu takut lagi sama tentara Firaun karena bayi Musa sudah menjadi putra dari putri Firaun. Adik-adik, coba ya kita pikirkan baik-baik. Ada Firaun dengan tangannya yang kejam, yang berkuasa mau menghancurkan bangsa Israel. Dan ada putrinya, putri Firaun yang akhirnya malah menolong seorang bayi yang akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel. Kalau sebuah drama ini namanya plot twist, luar biasa. Tapi ini bukan drama, ini adalah cerita benar-benar terjadi, cerita nyata. Sebegitu besarnya hikmat Tuhan tiada terselami. Luar biasa ya adik-adik. Jadi adik-adik, Lause tidak tahu bagaimana kondisi adik-adik saat ini. Mungkin ada di antara adik-adik yang punya masalah yang berat. Atau mungkin ada juga adik-adik yang biasa saja, saya tidak punya masalah. Apapun situasi kita, kondisi kita, Tuhan mau kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan kadang-kadang ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan mau kita berani untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak mudah. Seperti bidan Sifa dan bidan Pua yang tidak mau menuruti perintah Firaun. Seperti Ibu Yokebed yang berani meletakkan keranjang bayinya di sungai Nil. Seperti Miriam, wah masih kecil, dia berani sekali mendatangi putri Firaun. Ibu, putri, saya kenal seorang ibu yang bisa menyusui bayi itu. Kadang-kadang tidak mudah, tapi Tuhan ingin kita berani melakukan sesuatu yang benar, yang Tuhan taruh dalam hati kita, ya. Dan kita percaya bahwa ada upah yang menanti buat mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia, seperti bidan Sifa dan bidan Pua. Kalau kalian baca, mereka Tuhan memberkati mereka, mereka bisa berumah tangga. Dan ya keluarga Ibu Yokebed, mereka bisa bersukacita, bisa merawat bayi Musa yang kelak akan dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan membebaskan bangsa Israel. Sesuai dengan ayat hafalan kita minggu ini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang mencari Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oke? Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kisah keberanian Ibu Bidan, keberanian Mama Yokebed, Miriam untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih muda, kami mau terus belajar, kami mau berani, kami mau percaya pada Tuhan, kami mau bersandar pada Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam sekolah minggu yang akan datang. Dah.